Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak YR. Di video kali ini kakak akan membahas materi tentang limit fungsi aljabar. Nah, sebagai contoh, limit X menuju 3 itu 2X kuadrat ditambah 5. Nah, ini caranya bisa kita substitusi langsung nilai X-nya sama dengan 3 ya. Itu nanti dapat hasilnya. Nah, yang kedua, misalnya bentuk limit X menuju 3, X kuadrat dikurang X dikurang 6 per X kuadrat dikurang 9. Nah, ini kalau kita substitusi nilai X sama dengan min 3, itu hasilnya nanti 0 per 0. Atau nanti hasilnya bilangan per 0. Nah, itu bagaimana pula caranya? Nah, itu bisa kita pakai nanti bisa cara pemfaktoran, bisa pakai dalil L'Hopital. Nah, bentuk yang ketiga, limit X menuju 2. 3 dikurang akar 4X ditambah 1 per X dikurang 2. Nah, kalau ada soal limit tentang akar, nah bagaimana pula caranya? Nah, itu bisa juga pakai kali sekawan akar. Kalau tidak, yang kedua pakai dalil L'Hopital. Nah, untuk lebih jelasnya, adik-adik simak video ini sampai habis ya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe agar video ini bermanfaat bagi adik-adik dan jadi amal jariah juga untuk kakak. Baik, materi kita kali ini yaitu limit fungsi aljabar. Nah, ini ya kakak langsung aja ke contoh-contoh soalnya ya. Nah, contoh soal yang pertama. Contoh-contoh soal. Nah, yang pertama, nah soalnya di sini limit X menuju 3, fungsinya 2X kuadrat tambah 5. Nah, ini sama dengan berapa kata dia. Untuk menjawab soal seperti ini, berarti caranya nilai X sama dengan 3 itu kita substitusikan ke fungsi ini. Maka akan menjadi 2 dikali 3 pangkat 2 ditambah 5. Nah, ini baru kita hitung seperti biasa. Hati-hati di sini mana operasinya lebih kuat. Di sini ada perkalian, ada perpangkatan. Nah, otomatis di situ kita cari dulu perpangkatannya, baru kita kalikan dengan angka yang di depan. Duanya tetap, 3 pangkat 2 berarti 9, baru ditambahkan dengan 5. 2 kali 9, 18, tambahkan dengan 5, berarti jawabannya di sini 23. Nah, ini dia nilai limit untuk soal nomor 1. Oke, soal yang kedua. Limit X menuju 2. 2X ditambah 1 per 3X dikurang 2 sama dengan. Nah, ini berapa kata dia. Untuk menjawab soal seperti ini sama dengan cara yang di atas. Nah, nilai X-nya di sini kita ganti dengan angka 2. Nah, kalau kakak lanjutin ini maka menjadi 2 kali 2 ditambah 1 dibagi 3 kali 2 dikurang 2. Nah, maka ini hasilnya 2 kali 2, 4 tambah 1, 5 per 3 kali 2, 6. 6 dikurang 2, 4. Nah, berarti hasil limitnya di sini 5 per 4. Nah, gitu ya, Dedek. Gampang bukan? Nah, bagaimana dengan soal yang ketiga? Nah, sini kakak tambahin soal yang ketiga ya. Untuk soal yang ketiga, nah di sini soalnya limit X menuju 3. X kuadrat dikurang X dikurang 6 dibagi X kuadrat dikurang 9. Oke, untuk soal seperti ini, kalau kita uji nilai X-nya sama dengan 3, maka ini akan menjadi 3 pangkat 2 dikurang 3 dikurang 6 dibagi 3 kuadrat dikurang 9. Nah, jawabannya di sini berarti 3 pangkat 2, 9, 9 dikurang 3, 6, 6 kurang 6, 0 per, di bawahnya juga 0 per 0. Nah, ini bukan nilai limit. Nah, karena ini bukan nilai limit, boleh nggak tanya ini ya? Bukan nilai limit. Nah, karena ini bukan nilai limit, berarti cara yang di atas ini itu harus kita kerjain dengan cara yang kedua. Bisa dengan memfaktorkan, bisa nanti dengan dalil L'Hopital caranya. Nah, maka caranya di sini
bisa dengan memfaktorkan. Nah, yang kedua bisa pakai dalil L'Hopital. Nah, di sini kita cobakan nanti kedua cara ini ya. Dalil L'Hopital itu sama juga dengan turunan. Nah, boleh kita ambil lagi soalnya. Limit X menuju 3, X kuadrat dikurang X dikurang 6 dibagi dengan X kuadrat kurang 9. Ini sama dengan berapa? Nah, kalau kita pakai cara pemfaktoran, untuk fungsi kuadrat yang bagian pembilang, itu kita faktorkan terlebih dahulu. Maka jadinya di sini limit menuju 3. Pemfaktoran di sini berarti yang hasil kalinya min 6, hasil jumlahnya min 1. Nah, kalau adik-adik masih bingung cara pemfaktoran ini, boleh nanti dilihat YouTube kakak setelah ini ya. Nanti kakak buatin cara pemfaktorannya. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami dengan gampang. Nah, berarti di sini X sama X. Yang hasil kali min 6, hasil jumlah min 1. Berarti 2 kali 3. 2 kali 3. Hasil jumlahnya min 1. Berarti 2 dikurang 3. Yang 2-nya plus. Nah, kita cek. 2 kali min 3 min 6. Betul. 2 dikurang 3 min 1. Nah, untuk bagian penyebut X kuadrat kurang 9. Berarti di sini hasil kalinya min 9. Hasil jumlahnya 0. Nah, hasil jumlah itu yang di tengah ya untuk variabel X. Nah, hasil kali 9 berarti 3 kali 3. Hasil jumlahnya 0. 3 dikurang 3. Nah, berarti satu tandanya tambah, yang satu tandanya kurang. Nah, sampai di sini berarti ada dua suku yang bisa kita sederhanain ini ya. Nah, X kurang 3 sama X kurang 3-nya berarti bisa kita coret, kita habis. Nah, maka fungsi yang tinggal itu nilai X-nya diganti dengan angka 2. Diganti dengan angka 3, maaf. Nah, maka ini akan menjadi 3 ditambah 2 dibagi 3 ditambah 3. Hasilnya menjadi 5/6. Nah, ini dia jawaban limit untuk soal seperti ini. Ini cara pemfaktoran namanya ini ya. Nah, untuk cara yang kedua, kalau kita pakai cara dalil L'Hopital. Nah, dalil L'Hopital itu turunan. Nah, untuk konsep turunan, nah nanti kakak tambahin ya. Oke, kita coba dalil L'Hopital. Limit X menuju 3 untuk fungsi X kuadrat kurang X kurang 6 dibagi X kuadrat kurang 9 sama dengan. Nah, dalil L'Hopital di sini berarti kita cukup turunkan bagian pembilang. Nah, kita turunkan juga bagian penyebut. Bagian pembilangnya kalau kita turunkan di sini, limit X menuju 3. X pangkat 2, kalau kita turunkan, kalikan pangkatnya ke depan, kemudian pangkatnya berkurang 1. Nah, untuk konsep turunan itu sendiri, nah kakak tambahin nanti ya. X kuadrat berarti turunnya 2X, min X turunannya berarti min 1, min 6 turunannya 0. Nah, untuk bagian penyebut, X kuadrat berarti turunannya juga 2X, min 9 turunannya 0. Nah, sampai sini, baru kita ganti dengan X-nya ini dengan angka 3. Maka menjadi 2 kali 3 dikurang 1 per 2 kali 3. Nah, 2 kali 3, 6, kurang 1, 5. Di bawahnya 6. 5/6. Nah, ini dia ya. Berarti sama dengan nilai limit yang di atas tadi 5/6. Di sini juga 5/6. Nah, nanti boleh adik-adik lihat mana cara yang lebih gampang antara dua buah ini. Baik adik-adik, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu limit bentuk akar. Menentukan nilai limit bentuk akar. Nah, kakak kasih judul aja, limit bentuk akar. Nah, kalau ada limit yang pakai akar, itu kira-kira cara penyelesaiannya bagaimana? Nah, untuk contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, limit X menuju 4. Nah, ini akar X dikurang 2 dibagi X dikurang 4 sama dengan berapa? Nah, ini kalau kita pakai definisi limit, kita ganti nilai X-nya dengan angka 4. Nah, bagian penyebut di sini itu X-nya diganti dengan 4, 4 dikurang 4, maka hasilnya 0. Nah, kalau dia per 0, berarti itu bukan nilai limit ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, berarti di sini caranya itu ada dua juga. Yang pertama bisa kali sekawan akar.
kali sekawan akar. Kalau jadi soalnya yang pakai akar itu tandanya positif, berarti sekawannya nanti tanda negatif. Nah, contoh yang di atas ini ada akar X dikurang 2. Berarti sekawannya di sini yang akar X, tanda kurang ini berubah jadi tambah. Akar X ditambah 2. Nah, yang di bawah nggak pakai akar ya. Nah, cara yang kedua nanti bisa juga pakai dalil L'Hopital. Nah, itu atau pakai konsep turunannya. Nah, kita coba kan kedua bentuk cara ini nanti. Kira-kira gampang yang mana bagi adik-adik? Oke, kita ambil cara yang pertama. Pakai kali sekawan akar. Limit X menuju 4, yaitu akar X dikurang 2 dibagi X dikurang 4. Berarti di sini kali sekawan akar itu konsepnya dia kita sama-sama kita kalikan dengan sekawan dari akar dari soal tersebut. Akar dari soal ini yaitu akar X dikurang 2. Berarti sekawannya akar X ditambah 2. Di bawahnya juga dikalikan dengan akar X ditambah 2. Nah, untuk bilangan yang sekawan ini, yaitu dia satu tanda min, satu tanda plus, atau 1 plus 1 min. Nah, itu cara mengalikannya, berarti kita kalikan bilangan depannya ini dengan depan. Nah, angka belakang ini dengan angka belakang. Itu pakai konsep. Oke, kalau kakak tambahin konsepnya di sini. A kurang B dalam kurung dikalikan dengan A tambah B. Berarti itu nanti, nah boleh ke sini konsepnya. A dikurang B kalikan dengan A ditambah B, maka itu hasilnya akan sama juga dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. A-nya kalikan dengan A, B-nya kalikan dengan B. Nah itu dia. Nah, biar gampang mengingat materinya. Oke, kita cobakan ke sini. Limit X menuju 4. Depan kali depan, akar X dikali akar X, berarti X. Nah, ini kembali ke materi akar ya. Akar kali akar berarti akarnya hilang. Nah, kemudian min 2 dikali positif 2, itu min 4. Nah, ini bagian pembilang. Bagian penyebutnya. Karena dia nggak sekawan, berarti kita gabung aja penulisannya. X kurang 4. Yang satunya lagi akar X tambah 2. Nah, kita gabung aja. Nah, dari beberapa suku ini itu ada yang sejenis. Atau bisa kita sederhanain bagian atas dan bagian bawah. Nah, ini habis dengan yang ini. Maka yang tinggal di atasnya angka 1, di bawahnya akar X ditambah 2. Kalau setelah kita coret, baru kita ganti dengan nilai X-nya ini dengan angka 4. Maka ini akan menjadi 1 per akar dari 4 ditambah 2. Maka hasilnya menjadi 1 per akar dari 4, 2. 2 tambah 2, 4. Jadi 1 per 4. Oke, ini dia. Oke, adik-adik, kita coba ke cara yang kedua ya. Itu untuk pemakaian dalil L'Hopital atau turunan untuk akar ini. Nah, kakak salin lo soalnya lagi. Limit X menuju 4. Akar X dikurang 2 dibagi dengan X dikurang 4. Nah, kalau pakai turunan, berarti di sini kita pakai konsep turunan. Akar X berarti turunan dari akar. Nah, ini boleh kakak tambahin konsepnya juga dulu ya. Konsepnya. Nah, misalnya fungsinya itu dalam akar. Nah, kakak misalkan aja dia akar UY sama dengan akar U. Berarti di sini Y aksen atau turunannya itu sama juga dengan U aksen per 2 kali akar U. U aksen itu turunan dari U itu angka yang di bawah akarnya per 2 kali akar U. Baik, kita coba ke soal tadi. Limit X menuju 4, akar X kurang 2 per X dikurang 4. Nah, konsep turunan berarti kita turunkan bagian pembilang ini, kita turunkan bagian penyebut. Akar X turunannya. Limit X menuju 4, akar X itu tadi sama juga dengan akar U. Berarti yang sebagai U di sini nilai X-nya. Maka turunannya U aksen. Nah, turunan dari X itu 1 per 2 akar U, akar X. U-nya tadi sama juga dengan X ya. Nah, turunan dari min 2 itu 0 dibagi turunan dari nah pembilangnya, penyebutnya maaf, X turunan dari X 1, turunan dari min 4 0. Nah, berarti dibaginya dengan angka 1. Setelah kita turunkan, baru kita ganti dengan nilai X ini dengan angka 4. Maka ini akan menjadi 1 dibagi
2 kali akar dari 4/1. Nah, satunya kakak abaikan aja. Dibagi 1 berarti dia habis juga ya. Berarti 1/2 kali akar dari 4. Akar dari 4 itu 2. 2 kali 2, 4. 1/4. Nah, ini dia nilai limitnya yang pakai turunan akar. Yang pertama tadi juga 1/4. Nah, di sini juga 1/4. Gampang yang mana, Dek? Oke, silakan dipilih ya. Kira-kira cara yang gampang pakai yang mana? Baik adik-adik, kita lanjut soal limit yang kedua. Nah, limit yang kedua, limit X menuju 2, 3 dikurang akar 4X tambah 1 dibagi X kurang 2 sama dengan. Nah, di sini tentang limit bentuk akar ya. Yang memiliki akar di sini 3 dikurang akar dari 4X ditambah 1. Nah, kalau dia soalnya tentang akar, nah tadi ada 2 cara untuk ngerjainnya. Nah, sebelum kita kerjain coba kita uji dulu X menuju 2. Kita uji aja ke bagian penyebutnya di sini. Kita ganti X-nya dengan angka 2, berarti 2 dikurang 2, 0. Nah, bilangan per 0, berarti itu bukan nilai limit. Nah, kalau dia bukan nilai limit, berarti kita kerjakan dengan 2 cara yang tadi. Bisa kali sekawan akar, bisa pakai dalil L'Hopital. Nah, di sini kita coba kedua-duanya ya. Nah, kita ambil dulu cara yang pertama, itu kali sekawan akar. Nah, di sini limit X menuju 2, 3 dikurang akar dari 4X tambah 1 dibagi X kurang 2. Nah, dia sama-sama kita kalikan dengan sekawan akarnya. Yang memiliki akar di sini, nah ini dia yang bagian pembilangnya, dibatasi oleh tanda kurang. Berarti sekawannya tanda tambah. 3 ditambah akar 4X tambah 1. Nah, dibagi 3 tambah akar 4X tambah 1. Nah, ini pengalinya ini sama atas bawah ya. Nah, ini dia kakak kurung. Oke, selanjutnya limit X menuju 2. Nah, ini mengalihkan sekawan akar. Tadi konsepnya A kurang B dikali A tambah B. Berarti A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, atau depannya kalikan dengan depan. Nah, yang belakangnya ini kalikan dengan angka belakang. 3 kali 3, 9. Dikurang min kali plus minnya. Akar 4X tambah 1 kali akar 4X tambah 1. Nah, kita tahu kalau akar kali akar untuk bilangan yang sama, berarti akarnya hilang. Nah, di sini hilang akarnya, makanya tinggal 4X kurang 4X tambah 1. Nah, bagian penyebutnya, ini kita gabung aja dikali pakai tanda kurungnya. X kurang 2-nya kita kurung, kalikan dengan 3 tambah akar 4X tambah 1. Nah, sampai di sini mana yang bisa kita sederhanain? Nah, kita lihat bagian pembilang. Ada angka 9, ada 1. Itu dia sejenis, sama-sama konstanta. Berarti bisa kita gabung. Limit X menuju 2. Ini 9 dikurang dalam kurung 1. 9 kurang 1 berarti 8. Tinggal min 4X. Min 4X. Nah, bagian bawahnya kita tulis lagi. X kurang 2, 3 tambah akar 4X tambah 1. Nah, ini mana lagi yang bisa kita sederhanain? Kita lihat bagian pembilang dan penyebut. Di pembilangnya ada 8 kurang 4X. Di penyebutnya ada X kurang 2. Nah, ini bisa dibagi enggak? Nah, kita coba. Untuk membagi berarti yang di atasnya ini bisa kita faktorkan. Pemfaktoran sama-sama dibagi berapa bisanya? Biar muncul nanti X dikurang 2. Limit X menuju 2. Nah, ini X-nya positif ya, berarti ini positif. Kita keluarkan angka min 4. Atau sama-sama kita bagi min 4. Min 4, maka tinggal di dalam kurung. Kita kedepankan X-nya terlebih dahulu. Min 4X dibagi min 4, berarti tinggal X. 8 bagi min 4, berarti tinggal min 2. Nah, ini dia pemfaktorannya. Bagi adik-adik yang masih susah materi pemfaktoran ini, itu bisa dicek di video kakak yang ada di YouTube kakak ya. Mudah-mudahan nanti bisa membantu. Nah, ini bawahnya tetap X kurang 2. 3 tambah akar dari 4X tambah 1. Nah, berarti ini habis pembilangan dan penyebutnya. Sama-sama dibagi X kurang 2. Nah, oke, setelah kita coret X kurang 2 sama X kurang 2-nya.
Nah, setelah itu kita ganti nilai X-nya dengan angka 2. Maka ini menjadi min 4 dibagi 3 ditambah akar 4 kali 2 tambah 1. Nah, ini hasilnya menjadi min 4-nya tetap, di bawahnya 3 ditambah. Akar dari 4 dikali 2, 8 ditambah 1, 9. Akar dari 9 yaitu 3. Nah, maka ini akan menjadi min 4 per 3 tambah 3, 6. Nah, ini bisa kita perkecil juga, sama-sama kita bagi 2. 4 bagi 2 dapat 2, 6 bagi 2 dapat 3. Nah, maka jawabannya min 2 per 3. Oke, selanjutnya kita coba cara yang kedua ya. Cara yang kedua itu pakai dalil L'Hopital. Dalil L'Hopital. Nah, atau tadi pakai dalil turunan. Nih, kakak salin lagi soalnya. Limit X menuju 2, 3 dikurang akar 4X tambah 1 dibagi X kurang 2 sama dengan. Nah, X kurang 2. Nah, kalau pakai dalil turunan, berarti kita turunkan bagian pembilang, kita turunkan bagian penyebut. Nah, 3 turunannya di sini 0 ya. Nah, ini ada akar dari 4X tambah 1. Nah, tadi udah kakak ingatkan, kalau turunan dari akar, nah ini boleh kita tambahkan lagi konsepnya biar lebih gampang memahaminya. Misal Y-nya itu akar dari U. Nah, maka Y aksen atau turunannya untuk lebih gampang itu sama juga dengan U aksen per 2 kali akar U. Nah, di sini yang akarnya itu akar dari 4X tambah 1. Berarti nilai U-nya 4X tambah 1. Nah, maka U aksennya berapa? U aksen itu turunannya ini. Turunan dari 4X berarti 4. Turunannya dari 1, 1. Maka nilai limitnya menjadi limit X menuju 2, turunan dari 3, 0, berarti minnya ini tetap. Turunan dari akar 4X tambah 1. Kita ganti U aksennya dulu. U aksennya berarti 4 per 2 kali akar dari si U-nya tadi. 4X tambah 1. Nah, kita bagi dengan penyebutnya. Turunan dari X, 1. Turunan dari min 2, 0. Nah, karena dia dibagi dengan 1, nah di sini habis nanti itu ya. Nah, setelah kita ganti, baru ini boleh kita sederhanain dulu atau kita ganti X-nya dengan angka 2 dulu. Itu boleh, terserah adik-adik mau cara yang mana. Nah, ini biar lebih gampangnya kakak coret aja dulu 4 sama 2. Berarti ini dapat 2, ini dapat 1. Setelah itu baru kita ganti nilai X-nya dengan angka 2. Maka menjadi min 2 dibagi akar dari 4 kali 2 ditambah 1. Maka ini menjadi min 2 dibagi akar 4 kali 2 8 tambah 1 9, akar dari 9 3, min 2 per 3. Nah, ini dia. Oke, sampai sini kalau ada yang ragu boleh nanti di kolom komentar ya. Insya Allah kakak balas. Baik adik-adik, silakan adik-adik pilih nanti ya kira-kira cara yang gampang untuk akar ini yang mana? Kali sekawan akar kah atau pakai dalil L'Hopital? Nah, kalau kali sekawan akar, tadi kita kalikan dengan sekawannya, kemudian kita selesaikan ke bawah. Nah, kalau dalil L'Hopital berarti kita pakai konsep turunan. Nah, di sini tambahannya, kalau dia turunan dari akar dari U, maka itu sama juga dengan U aksen per 2 akar U. Oke, tunggu video kakak yang lainnya ya adik-adik. Mudah-mudahan video kakak ini bermanfaat bagi adik-adik. Nah, jangan lupa untuk kasih subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya adik-adik selalu memperoleh informasi terbaru mengenai materi pelajaran lainnya. Nah, share juga ke teman adik-adik ya, agar materi ini juga bermanfaat bagi mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.